Kita lanjutkan ke surat Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard al-malikil quddus al-azizil hakim. Surat Al-Jum'ah adalah surat Madaniyah. Ini sepakat para ulama ya. Surat ini surat Al-Jumu'ah, apalagi kalau kita lihat nanti dia berkenaan dengan sholat Jum'ah yang sudah establis. Kita tahu bersama di sholat Jum'ah belum pernah dilakukan oleh Nabi di Makkah. Tidak ada sholat Jum'ah di Makkah dulu. Sholat Jum'ah di Madinah. Karena itu hampir bisa kita pastikan, meskipun kita tidak tahu, misalnya kalaupun kita tidak tahu, pasti surat Jumu'ah adalah surat Madaniyah. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah SAW yaqra fil Jumu'ah, membaca di dalam salat Jum'ah bi suratil Jumu'ah. Rasul membaca surat Jum'ah ya. Dan apa? Dan surat wa idza ja'akal munafikun, surat munafikun. Jadi memang dua surat ini adalah surat yang dibaca Rasulullah SAW di sholat Jum'ah. Satu surat Jumu'ah, dua surat Al-Munafikun. Ada sekian banyak riwayat yang menjelaskan Rasul membaca surat Jum'ah dan surat Al-Munafikun. Misalnya ada lagi hadis yang menguatkan lagi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihim yaumal jumu'ah faqara'a bi suratil jumu'ah yakhtassu bihal mu'minun wa idza mu'minin idza ja'akal munafiqun yuwabbihu bihal munafiqin. Jadi seakan-akan kenapa dibaca dua surat itu? Yang pertama, Nabi mengkhususkan kepada orang mukmin yang surat Al-Jumu'ah, misalnya seperti advice kepada orang mukmin, sementara munafikin itu celaan kepada orang munafik atau sikap-sikap kemunafikan ya. Riwayat yang lain juga Nabi membaca di sholat maghrib kadang-kadang, atau di sholat isya ya, bukan di sholat maghrib, di sholat isya di malam Jum'ah. Sholat isya malam Jum'ah Nabi kadang membaca surat Al-Jumu'ah wal munafikun. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ayat ini dibuka dengan tasbih. Karena itu surat Jum'ah termasuk al-musabbihat ya, ayat-ayat surat-surat yang dalamnya diawali dengan tasbih. Tasbih pernah kita bahas, saya tidak uraikan secara mendetail lagi, hanya untuk mengingatkan kembali. Tasbih simpelnya adalah deklarasi kesempurnaannya Allah SWT. Jadi kalau kita mau mendeklarkan kesempurnaan Allah dari seluruh sisi, namanya tasbih. Misalnya kita mendeklar kesempurnaan Allah dari sifatnya Allah, dari asma'nya Allah, dari perbuatannya Allah, dari ilmunya Allah SWT. Namanya berarti kita bertasbih. Maksud saya begini, misalnya kalau kita ada punya pikiran misalnya, Allah kok begitu ya? Misalnya, karena kita merasa misalnya mencederai sifatnya Allah, berarti kita tidak bertasbih. Ya. Atau kita mempertanyakan perbuatannya Allah. Kenapa ya kok ada tsunami di Aceh? Kenapa tidak adil Allah ini? Berarti kita tidak bertasbih dari sisi perbuatannya Allah SWT. Dan seterusnya. Tapi kalau kita bertasbih atau mendeklar kesempurnaan Allah, bahwa Allah tidak ada cacat, Allah tidak ada sedikit pun kekeliruan, semuanya sempurna dalam seluruh aspeknya, asma'nya, sifatnya, ilmunya, perbuatannya, kita bertasbih. Oke, simpelnya, saya tidak mengurai lagi ya. Yusabbihu, bertasbih, lillahi, hanya kepada Allah SWT. Deklar kesempurnaannya itu hanya kepada Allah, mensucikan hanya kepada Allah SWT. Apa? Ma fis samawati, anything yang ada di langit sana, dari langit pertama sampai langit ke-7, wa ma fil ard, dan apa saja yang ada di bumi. Yang menarik, misalnya kalau kita perhatikan semua makhluk dan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala
sebagaimana dijelaskan juga di dalam Al-Quranul Karim, semuanya bertasbih. Hanya kita saja yang tidak tahu makna tasbihnya. Ya. Al-Quran menjelaskan bahwa semua yang ada di dunia ini bertasbih, mendeklar kesempurnaannya Allah SWT, kita saja yang tidak tahu. Bedanya kalau semua makhluk bertasbih, manusia diberikan kemerdekaan oleh Allah untuk bertasbih atau tidak. Karena kita diberikan kebebasan ya untuk memilih. Bedanya, tapi satu sisi Allah menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang terbaik, sementara selain manusia itu semuanya bertasbih. Dan contoh paling tidak kalau kita ini tidak paham tentang tasbihnya makhluk, naiklah gunung yang tinggi. Kalau Anda sudah berada di gunung yang tinggi, Anda ingat siapa? Anda ingat Allah, itu senunjukin bahwa alam itu menjadi, tasbihnya alam itu terefleksikan pada kekagumanmu. Dan Anda menyatakan subhanallah. Karena seakan-akan alam itu menunjukkan tasbihnya. Ya. Dan apapun saja sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau Anda renungkan lebih dalam, semuanya bertasbih kepada Allah SWT. Ya. Apalagi kalau Anda bawa sampai pada tingkatan yang subatomik, nggak ada, semuanya itu terdiri dari elektron yang muter. Dan muternya elektron itu semuanya siapa yang menentukan, menggerakkan. Sampai saat ini dunia fisika pun nggak tahu siapa yang menggerakkan. Itu maunya dia. Siapa yang menggerakkan? Allah. Dan tidak ada yang tidak mentaati. Semuanya taat. Karena dengan ketaatan itulah jadi benda kayak begini. Jadi benda kayak begini. Dan semuanya taat. Kalau Anda pikirkan. Kita saja yang diberikan kebebasan oleh Allah SWT. Kita ini suruh mikir, semua yang ada di langit dan di bumi ini bertasbih kepada Allah SWT. Sebagai sindiran, bagaimana dengan kita kemudian. Ya, Masya Allah ya. Kepada siapa? Kepada Allah yang digambarkan di sini dengan 4 sifat. Ya. Ini menarik karena di banyak tempat biasanya nama Allah itu hanya disebut 2 kali. Di ayat ini kita mendapatkan nama Allah 4 ya. Asma'nya Allah, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim ya. 4-4-nya. Jadi yang menarik di ayat yang pertama ini memuji ayat yang berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang kedua ayatnya bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita lihat sekarang nama Allah yang disebutkan di ayat ini. Yang pertama namanya Al-Malik, the King, Al-Quddus, the Pure, ya, yang maha suci, ya. Yang dari sana semua yang suci berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sumber segala kesucian, ya. Kalau Anda mau jadi suci, ya, maka dekatlah kepada Allah dan Anda akan menjadi yang suci, ya. Al-Quddus, Al-Aziz. Aziz, power and respect, sebagaimana yang kemarin kita diskusikan waktu kita bahas Izzah, ya, waktu kita bahas Izzah. Jadi Aziz, atau kita mudahkan saja pemilik otoritas, pemilik wewenang, yang memiliki wewenang, yang maha perkasa. Ya. Oke, Al-Hakim, susah kalau yang maha perkasa itu, karena nanti kita berbenturan dengan asma yang lain. Ya. Al-Qadir, maha kuasa, Al-Aziz, maha, jadi ruwet itu sebenarnya, ya. Itu susahnya. Padahal kalau kita biasanya kenapa kok diartikan perkasa, karena ada lawannya yaitu Azizun alaih. Jadi karena kalau aziz ditambahi kata ala, maknanya menjadi tidak perkasa, menjadi lawannya, hancur, lemes, menjadi kayak begitu. Azizun alaihi ma anittum. Ya, Rasul itu sangat mikirin kita, mikirin penderitaan kita. Seperti benar-benar mikirin kita. Al-Hakim terakhir, the wise, ya, yang maha bijaksana. Kita tahan dulu urutannya untuk kita lihat kaitannya dengan ayat yang kedua, ya. Jadi diingat-ingat saja, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim. Oke. Ayat keduanya sekarang. Huwallazi, dialah Allah, ba'atha fil ummiyina, yang membangkitkan fil ummiyina, di tengah-tengah masyarakat yang ummi. Ummi dari kata ibu, ya. Disebut ummiyin karena masyarakatnya itu
tidak bisa membaca dan menulis seperti seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi kalau seorang anak lahir dari ibu, mana ada anak bisa membaca dan menulis? Ya, nggak ada. Sejenius apapun nggak ada. Karena itu kalau ada orang yang nggak bisa membaca dan menulis, orang Arab menyebut sebagai orang ummi. Karena dia tidak seperti orang yang baru dilahirkan, ya, oleh ibunya. Nah, komunitas yang tidak bisa membaca dan nulis disebut dengan ummiyin. Ya, karena itu sekarang kalau kita pikirkan, kalau Nabi tidak bisa membaca dan menulis, di tengah-tengah masyarakat yang memang tidak bisa membaca dan menulis, apakah itu merupakan aib? Ya enggak lah, karena itu semuanya begitu. Masyarakat itu tidak mengenal baca tulis, dan tidak menggunakan baca tulis sebagai salah satu kebudayaan mereka atau culture-nya mereka. Ya. Karena mereka memang tidak punya kitab, tidak bersinggungan dengan itu. Tidak seperti orang Persia atau orang Romawi, ya, orang Romawi. Mereka menggunakan hafalan sebagai ganti dari menulis misalnya. Dan itu menarik ya. Sekarang ada rame pernyataannya Pak Ade Armando ya, yang menyatakan bahwa sudah tidak penting hafalan Al-Quranul Karim, kata dia. Mengkritiki perguruan tinggi yang memberikan beasiswa kepada yang hafalan Al-Quranul Karim. Ya. Oke. Tapi menarik kalau kita pikirkan ya, Quran itu andaikan dulu diletakkan kepada tulis dengan tingkat, bayangin kalau Anda punya tradisi menulis, tetapi Anda belum punya tradisi integritas yang baik. Kira-kira kalau Al-Quran itu direkam dalam bentuk tulisan, apakah bisa dipastikan Quran akan tidak memiliki kesalahan atau tahrif? Nggak bisa, ya toh. Karena kalau nulis, wah itu bisa berbeda-beda nanti. Ya, karena tergantung dari orangnya, siapa yang menjadi penulisnya. Oke. Karena itu menarik kalau kita pikirkan, kenapa ya? Kalau kita berpikir logis saja, kenapa Allah menurunkan Nabi Muhammad di Arab? Tidak di masyarakat yang sudah punya kebudayaan menulis, misalnya Romawi atau Persia, tapi di Arab misalnya. Karena memang menurut saya pribadi ya, cara yang paling baik untuk merekam keaslian Al-Quran adalah dengan hafalan pada saat itu. Dan Arab menarik, karena dia orang ummi, Anda kalau misalnya tidak exercise satu hal, biasanya di hal yang lain Anda akan hebat, kan gitu toh. Kalau Anda sudah mulai menulis, hafalannya biasanya agak kurang, kalau gitu. Ya, kira-kira begitulah. Orang yang buta, pendengarannya tajam, dan seterusnya. Karena itu orang Arab kuat-kuat hafalannya. Nah, ini yang menarik, Nabi diutus di situ. Ba'asa fil ummiyina rasulan. Rasul, ya, pakai mubalaghah, ya. Rasul wazannya fa'ul, untuk nunjukin apa? Dia terus menerus ya menyampaikan risalah Allah SWT minhum, dari kalian semuanya. Yang pertama, yang menarik, Rasul itu, utusan Allah itu datang dari kaumnya sendiri. Nanti ada kritik yang dilancarkan oleh orang-orang Quraisy, kata dia, kami sebenarnya mau beriman, cuman masalahnya adalah kenapa Nabi itu dari golongan kita? Ya, yang makan, minum, jalan-jalan juga di pasar, ya, sebagaimana omongannya orang Bani Israel zaman dahulu. Ya. Sama juga nanti dilakukan oleh orang-orang Quraisy, kepada Nabi Muhammad SAW. Menarik ya, kata dia itu, kalau memang Allah itu menurunkan kitabnya, kenapa kok enggak kitab itu diturunkan sajalah dari langit kepada kita, satu, atau utus saja malaikat yang turun untuk ngajarin kita. Kenapa argumentasi itu tidak dibeli oleh Allah SWT? Satu, kalau nanti yang menjadi nabi itu malaikat, apa argumentasi selanjutnya? Kita tidak bisa jadikan dia sebagai uswah. Kenapa? Wong malaikat deh. Kita ini human, and he is an angel. Ya, kita tidak bisa follow, maka jangan salahin kami lah. Wong dia itu malaikat, tidak cocok buat kami. Orang itu sebenarnya awalnya itu bukan mau meminta
karena dia pingin ngikutin, enggak. Karena ini bermula dari pengingkaran sebenarnya maunya. Karena itu Allah tidak nurutin, karena Allah sudah tahu ujungnya. tahu ujungnya. Kita yang dengerin kayaknya awal-awal make sense juga ya. Iya, kenapa tidak malaikat ya? Kan menarik kalau malaikat. Karena maunya, asumsinya, karena Quran itu turun dari atas langit ketujuh, berarti dia super book. Ya, bukan ordinary book, dia super extraordinary book. Karena itu yang membawa harus juga Superman. Harus kayak begitu. Lihat, ini nanti merasuk, model kayak begini nih, merasuk sampai ke kebudayaan Judeo-Christian sampai hari ini. Anda kalau melihat film-film, kenapa kok timbul Superman, Batman, Wonder Woman, Avengers, dan seterusnya lah. Kalau Anda pikirkan, idenya apa sih di dasarnya? Bumi chaos, kan itu butuh bantuan dari langit untuk membawa peace and order di dunia. You need someone Superman, ya, yang punya kekuatan super. Sebenarnya, ini kan kalau Anda renungi, ini kan sebenarnya setengah iman, Tore, arti ini, Rek. Manusia itu sebenarnya sadar kalau dia ini membutuhkan sesuatu di luar dari dunia. Ya, jadi mereka butuh, karena itu kita obses sekali dengan film Superman lah, Batman lah, apalah, permen lah, enggak ya. Anak saya kalau yang permen itu. Tapi yang menarik kita pikirkan itu tapi yang menarik, mereka itu maunya benar-benar Superman yang hadir. Ya. Masya Allah ya, harus dengan kekuatan yang super. Dan itu kalau orang sekarang namanya itu, kalau orang dulu bahasanya dia, kenapa enggak malaikat? Diturunkan saja. Itu kan sama. Di yang idenya sama. Ya. Quran enggak, Quran ngasih contoh Nabi yang hidup sesama kita, sama dengan kita, tapi memiliki akhlak yang memukau, sehingga kita tidak punya alasan lagi, saya tidak bisa ngikutin Nabi sama dengan kita. Ya, bahkan menarik, semua orang yang melakukan amal melebihi amalnya Nabi, dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh melebihi itu. Ya, kenapa? Karena tetap agama ini, kalau bahasanya Syekh Yusuf Qaradawi, manhajnya itu tawazun dan muyassar. Tidak boleh. Kata dia harus mutawazin dan muyassar manhajnya itu. Tidak boleh melebihi itu. Kita ini tidak mau dijadikan yang Superman dalam agama. Karena itu kalau Anda lihat hadis-hadis yang berkenaan dengan moderasi di dalam agama, itu menunjukkan agar kita tidak jadi malaikat. Ya, padahal kalau kita pikirkan, mestinya kan wajar lah. Ya, misalnya seperti Abdullah bin Amr, ya, yang mau puasa terus, ya, dan mau sholat tahajud terus. Rasulullah tidak dibolehkan. Menarik, ya, menarik. Kenapa? Karena disuruh mencontoh Rasulullah SAW. Abu Darda demikian juga, yang membuat istrinya dianggurkan itu, tidak pernah disentuh sama sekali, gara-gara malam sholat tahajud, siangnya puasa. Istrinya bilang, what the purpose of my living, kira-kira begitulah. Ya, akhirnya dia nggak mau lah. Ya, Nabi yang menyalahkan, tidak bisa. Ya'ti kulli dhi haqqin haqqa, kata Rasulullah SAW. Kalau Anda pikirkan di situ, memang ajaran agama ini bukan untuk yang itu. Karena itu contohnya juga yang sama dengan kita. Itu yang disebut dengan ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Oke. Sekarang kita lihat tugas Nabi Muhammad. Jadi kalau kita mau ngikutin Nabi Muhammad, yang pertama, sikap kita harus menjadi siapa? Rasul. Harus keep propagating, ya. Terus advising, terus nasehatin, terus karena pakai mubalaghah. Ya. Masya Allah, kalau Anda lihat orang-orang soleh itu memang kayak begitu, ya. Secapek apapun Anda kalau melihat ceritanya kiai-kiai zaman dahulu itu, tidak ada capeknya itu. Terus saya ngajar. Mungkin karena pantas mereka disebut sebagai warasatul anbiya, ya. Karena secara maknawi Rasul itu adalah orang yang terus-menerus menyampaikan risalah karena pakai mubalaghah. Ya, dia Rasul. Dan yang menarik, ulama-ulama pewaris Nabi itu tidak ada capeknya kalau kita pikirkan, ya.
Terus saja suruh ngajar itu. Terus kalau sekarang kan beda lah karena ada upetinya lah. Ya. Kalau dulu Anda pikirkan itu terus ngajar ya. Yai saya sampai ambeien ya. Masya Allah kalau kita pikirkan ya orang-orang dulu itu ya. Jadi kalau dia mengklaim warasatul anbiya, rodok masuk akal lah. Kalau kita ini sekarang enggak, ramai karena apa? Karena upeti ya, Masya Allah kalau kita pikirkan ini jauh banget. Mentalitas yang pertama itu rasulan. Apa tugasnya Nabi? Kita lihat sekarang. Yang pertama, yatslu alaihim ayatihi. Membacakan atas mereka ayatihi. Ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Ustaz Nu'man menarik, saya quote saja dari Ustaz Nu'man. Kata Ustaz Nu'man, 4 ayat yang di atas itu manifestasinya ada pada perbuatan Nabi Muhammad tugas Nabi Muhammad. Yang pertama, tadi nama Allah apa? Al-Malik. Ya. Sekarang tugas Nabi Muhammad adalah membacakan ayat-ayatnya Allah Al-Malik. Kita ini kalau ini kembali ke kayak zaman dahulu kala, raja itu, kita ini kan tidak pernah kenal in detail kepada raja toh, Rek? Karena raja itu menempati istana eksklusif. Kita hanya kenal raja dari apa? Dari tanda-tandanya kan gitu toh. Dari ini istananya, ini apanya lah begitu toh. Kita itu sama. Tugas Nabi yang pertama adalah mengenalkan Allah dengan ayat-ayatnya. Apa ayatnya Allah? Ada 2 yang kita ketahui. Satu namanya ayat qauliyah berupa Al-Quranul Karim. Yang kedua ayat kauniyah berupa alam semesta ini. Ya, jadi tugas yang pertama Nabi membacakan Al-Quranul Karim buat kita. Ya, membacakan Al-Quranul Karim. Dan Quran itu ayatnya Allah Subhanahu wa taala yang mestinya membuat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yang pertama dulu ya. Nanti kita hubungkan dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, wa yuzakkihim. Sekarang yang pertama apa tugasnya? Oke, reciting. Yang kedua cleansing ya atau purifying ya. Yuzakkihim, membersihkan, mensucikan mereka. Ya. Intentionnya jadi benar, motifnya jadi benar, akhlaknya jadi benar. Baru setelah cleansing ngapain? Wa yu'allimuhum, learning baru. Baru teaching them. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab. Yuzakkihim, yang kedua tadi namanya apa? Al-Quddus. Jadi Al-Malik gandengannya yatslu alaihim ayatih. Al-Quddus gandengannya wa yuzakkihim. Sekarang Al-Aziz. Al-Azizu di authority. Kamu kalau ngomong otoritas biasanya berkaitan dengan aturan kan gitu toh. Polisi memilih otoritas ya, karena itu nyegat Anda. Lah Allah sekarang tugas Nabi Muhammad itu mengajari kita tentang aturan-aturan atau hukum atau kitab. Ya, something yang written down namanya kitab atau hukum, law atau apa namanya ya? Ya aturan lah. Yang pertama dikasih Nabi mengajarkan aturan-aturan. Ini boleh, ini tidak boleh, yang ini haram, ini tidak, ini namanya Alkitab. Ya. Yang terakhir apa Alkitab tadi? Al-Aziz, terakhir Al-Hakim. Terakhir Allah mengajarkan Al-Hakim. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Hakim. Hikmah, ngajarin hikmah, ngajarin wisdom. Di balik ini, kenapa begini, sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi matching kalau kita perhatikan ya urutannya itu. Ya. Jadi Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Hakim, yatslu alim ayatih sebagai manifestasi dari apa namanya Al-Malik, wa yuzakkihim manifestasi dari Al-Quddus, wa yu'allimuhumul kitab dari Al-Aziz, wal hikmah dari Al-Hakim. Sekarang kita perhatikan dulu Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi, terus yuzakkihim atau wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim. Yuzakkihimnya terakhir kalau doanya Nabi Ibrahim ya. Yuzakkihimnya terakhir doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayati wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Terakhir doanya Nabi Ibrahim. Oleh Allah dirubah. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya Nabi Ibrahim, tapi di ordernya diganti sama Allah.
Apa maknanya? Allah itu kalau membalas, kalau mengabulkan doa, tidak hanya sekedar mengabulkan doa, tapi justru memberikan yang lebih terbaik dari apa yang kita minta. Jadi kadang-kadang itu yang resepnya ya. Kita ini misalnya minta jambu, Allah dikasih melon. Terus kita menyangka, kok nggak diberiin sih? Padahal Allah ngasih yang lebih baik gitu. Karena untuk kebaikan kita. Lihat, mintanya Nabi Ibrahim, Rabbana ya Allah, wab'as fihim, ya Allah, bangkitkan dari kota Makkah ini ribuan tahun sebelum itu. Ya, wong masih baru meninggalkan Nabi Ismail. Abdullah belum lahir, Sayyid Abdullah belum lahir. Bayangkan ya, ini masih mbahnya yang lahir. Nabi Muhammad berdoa, ya Allah, bangkitkan dari negeri ini, ya Allah, rasulan. Satu orang rasul, ya Allah. Duduk rusulan. Rasulan, doanya Nabi Ibrahim. Spesifik doanya Nabi Ibrahim. Satu orang Rasul saja ya Allah. Ngapain? Yatslu alaihim ayati. Yang nanti Rasul itu akan membacakan ayat-ayatmu. Ngasih tahu tanda-tandamu ya Allah. Terus ngajarin peraturan Alkitab. Ngasih Al-Hikmah. Dan seterusnya. Habis itu menyucikan mereka. Ordernya dirubah oleh Allah. Sekarang dikabulkan. Benar-benar dikabulkan oleh Allah SWT. Itu hebatnya Nabi Ibrahim ya. Masya Allah ya. Apa pelajarannya, Rek? Yang pertama, satu, doa itu bisa waktunya ribuan tahun baru dikabulkan oleh Allah. Karena itu jangan berhenti berdoa untuk kebaikan anak cucu kita. Kita nggak pernah tahu. Doa aja lah. Ya, siapa tahu doanya nanti dikabulkan di akhir ya. Karena itu doanya yang Rabbana atina fid dunya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu ingatlah sampai ke anak cucumu kelak, meskipun sekarang masih jomblo. Ya. Tapi mikirnya sudah wadhurriyatina ya Allah. Ya. Wadhurriyatina ya Allah. Sekaligus pangeran guyu aslinya ya. Malaikat lah minimal yang ketawa. Jomblo ya kadek wadhurriyatina kan ya. Benar kalau kita pikirkan ya. Oke, itu satu hikmahnya. Satu, doa itu kalau pakai bukunya Kang Jalal, doa bukan lampu Aladin ya kata Kang Jalal ya. Atau doa bukan Amazon.com ya. Ya, nggak bisa hari ini, atau bahasa Belandanya sakjek saknyek ya. Dari bahasa apa ya, sakjek saknyek ini ya. Jadi kita maunya instan, maunya doa sekarang, maunya dikabulkan besok. Enggak, doa itu punya time-nya terkena Allah. Kata orang bule, there is always a time, ya. Selalu ada waktu dalam apapun, ya. Oke, satu, ada waktu, ada masanya yang harus kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu, itu maknanya. Yang kedua, Allah mengabulkan doa dengan caranya sendiri, yang itu mesti lebih baik. Anda doa minta istri janda, dikasih perawan misalnya, itu Allah yang ngasih ya. Oke. Kalau mau ngikutin sunnah Nabi, justru perawan lebih utama, janda lebih utama ya. Mengikuti Al-Quran ya. Kenapa? Karena sayyibatin wa abkaro. Sayyibat dulu baru wa abkaro ya. Gak, itu guyonan deh. Maksudnya istri-istri Nabi memang kalau Anda perhatikan memang hampir semuanya adalah janda ya, kecuali Aisyah radhiyallahu anha ya. Oke, itu maknanya. Kenapa sekarang Allah merubah? Karena itu kalau Anda perhatikan bedanya doanya Nabi Ibrahim dengan sekuennya di sini, dengan di ayat yang kedua adalah pada yuzakihi. Karena Allah merubah, ini pasti penting, kan gitu toh? Berarti pasti penting. Jadi pertama itu, jadi kalau kita sebelum belajar, sebenarnya dalam Islam yang lebih penting lagi ngapain? Tazkiyah. Kenapa sih? Karena nanti di ayat yang kelima, kita akan berjumpa dengan kaum yang dipentingkan itu learning. Teaching, learning. Yang penting learn. Tapi they never put their knowledge into action. Nggak pernah, karena action itu nanti akan purify your soul. Kelompok siapa itu? Orang Yahudi. Karena itu nanti digambarkan seperti yahmilu
Itu dia seperti khimar yang membawa tumpukan kitab-kitab yang banyak itu. Ilmunya banyak. Kenapa? Karena dia tidak pakai yuzakihim. Kalau di pondok itu sudah hampir kayak menjadi kesadaran baku ya. Kalau akhlaknya baik, ilmu lebih cepat gitu. Kalau misalnya ndak tawaduk sama kiai, wah tidak mungkin. Kayak gitu, kesadaran itu ada. Di kampus itu saya ndak pati akhir ya. Di kampus ndak terlalu muncul kayak gini. Kalau kamu makan misalnya barang yang ndak halal, ndak mungkin lah jadi alim. Lalu pondok 100% percaya itu. Di kampus entar dulu lah gitu. Itu yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya, yang pertama tugas Nabi yatslu alaihim ayatih, ya tentu membacakan terus ya. Tapi yang kedua yang dilakukan Nabi itu adalah cleansing, benahin akidahnya, benahin perilakunya. Dia terus harus menjadi dominan sebenarnya yuzakihim itu. Baru setelah itu yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Jadi action learning itu amal, ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu. Harus gitu terus. Jangan ilmu terus tanpa amal. Atau amal terus tanpa ilmu juga tidak baik juga. Sama-sama tidak baik. Karena itu nanti kritiknya itu begitu. Kenapa ilmu tidak barokah? Karena tidak di-putting into action. Karena tidak diletakin ke amal. Itu masalahnya. Hilang keberkahan itu karena tidak ada yuzakihim. Nah kalau kita perhatikan, dari mana proses tilawah, tazkiyah, taklim, semuanya dari Al-Quranul Karim. Ya, yang ditilawahkan Al-Quran, dengan tilawah itu misalnya, dengan tilawah itu Anda juga melakukan proses tazkiyah. Karena kalau Anda baca Al-Quran, Anda renungi, ada tadabburi, ada proses purification itu terhadap diri kita. Anda kesindir, Anda benahin kemudian hatinya dan segala macam, itu namanya tazkiyah. Ya. Apalagi kalau Anda sudah beramal, seperti kayak tadi itu loh, seperti munafik itu tadi loh. Anda, karena kan ada dua dimensi kita ini, soul kita dibenahin, fisik kita juga melakukan, dan itu terus, karena ada kesatuan. Karena itu kalau Anda lihat dalam Islam, tidak mungkin benahi soul itu hanya dengan aktivitas yang tidak berkait dengan jasmani. Nggak ada, selalu gandeng. Kenapa Anda sholat? Tidak seperti orang kejawen yang cukup sendekap ngadep ngulon. Ya, terus ngadep sengenge, sing penting eling, selesai misalnya. Enggak. Karena kita dari awal sudah tidak memisahkan antara body and soul. Kita melihatkan sebagai one entity. Ya, dia satu kesatuan, ya, yang tidak terpisah, itu maksudnya. Selama kita hidup di dunia. Karena itu aktivitas kita juga nyambung. Lah kita ini kadang meletakkan ke situ ilmu terus wilayahnya, tapi tidak tazkiyah. Itu yang menyebabkan kita kemudian gak bisa. Wa inkanu, meskipun kalian semuanya dulu itu min qabl, sebelum ini, la fi dhalalim mubin, sungguh-sungguh berada dalam kesesatan yang amat sangat nyata, meskipun tidak tahu sama sekali. Ini yang menarik ya. Kita ini kalau benar-benar mau mengikuti Nabi, gak boleh pilih-pilih itu. Dan semua orang punya kesempatan untuk mendapatkan tadi itu. Tilawah, tazkiyah, sama taklim. Bayangin, umatnya Nabi Muhammad SAW yang pertama ini, yaitu orang Quraisy, sama sekali gak tahu semuanya itu, sedikit pun. Dan mereka itu layak untuk mendapatkan tilawah, tazkiyah, dan taklim. Jadi 3 itu yang harus kita lakukan berkenaan dengan Al-Quranul Karim. Ya. Kalau mau disingkat tugas Nabi ya 3 itu. Sama, kalau kita mau ngikutin Nabi, 3 itu juga harus kita lakukan. 1, tilawah, 2, tazkiyah, 3, taklim. Ada orang taklim aja, dan dia tidak peduli dengan tazkiyah terhadap dirinya sendiri. Wonten, ada yang orang begitu itu. Sampai lupa dengan sholatnya dan segala macamnya, hanya karena taklim terus. Ya, mahasiswa yang asik diskusi, sampai lupa itu, malam terus diskusi, wes kayak keren lah, top, sobone hilang. Kenapa saya tahu? Saya pernah jadi mahasiswa. Ya. It's not good, man. It's not good. Believe me. Ya. Itu Anda melakukan yu'allimuhumul kitab wal hikmah, tapi Anda tidak melakukan wa yuzakkihim. Nah, tidak manfaat juga ilmu yang kayak begitu itu. Tidak manfaat juga, itu masalahnya. Karena itu
harus gandengan itu. Harus gandengan, apalagi Anda yang aktivis. Sampai malam-malam itu kalau mendiskusikan, yang dibicarakan itu umat, bayangin. Bagaimana, sampai jam 3, setengah 4. Mana subuhnya hilang. Ya. Masya Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Ya, itu karena tazkiyah juga harus berbarengan dengan taklim. Itu kalau dikaji secara mendata lagi, tentu menarik, Rek. Ya, harapannya ada yang mendeteksi ya semua kata tilawah dalam Al-Quranul Karim, terus sampai Anda bisa ketemukan, terus tazkiyah, jadikan itu konsep pendidikan. Waduh, menarik mungkin itu. Ya, taklim, tazkiyah, tilawah dan segala macamnya itu. Mungkin asik itu kalau di mendalam, ya, mendalam. Sama juga, kita ini sering tidak terlalu mendalam memang, misalnya kayak ulul albabnya kita. Dari dulu ayatnya 1 terus itu dok wis, ya. Dan kita mau menjadikan kunu ulul albab. Tapi yang kita jadikan cuma 1 itu. Alladzina yatafakkaru, padahal sekian banyak ayat tentang ulul albab. Ya. Kita tidak pernah serius mengkaji itu. Terus kita sampai menjadi satu, apa stepnya ke arah sana dan segala macamnya. Bagaimana Al-Quran. Ya. Banyak Quran itu menggunakan akal dalam banyak kata sebenarnya. Ada ulin nuha, ada al-hajar, ada macam-macam. Ya. Semuanya merujuk kepada akal dan termasuk lub ya. Itu kalau kita pikirkan sebenarnya akan jauh lebih menarik ya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Ini yang kita sekarang. Jadi nabi itu diutus untuk orang Quraisy saat itu, orang Yasrib saat itu, umatnya saat itu, tapi untuk siapa juga? Wa akharin, dan orang-orang yang lain. Kita ini semuanya. Minhum, dari mereka, lamma yalhaqu bihim. Ya, tidak pernah ketemu. Kita ini tidak pernah bertemu Nabi. Ya, Masya Allah. Ini address buat kita. Wa huwal azizul hakim. Dan ini sebagai tanda bukti bahwa Al-Quran itu nanti juga sampai periode kita. Ada juga yang menasiri wa akharina lamma yalhaqu bihim dengan orang ajam, maksudnya bukan orang Arab. Ya, tapi tentu saja sampai ada juga menasiri sampai ke kita hari ini. Jadi Quran itu nanti sampai yaumul qiyamah. Ya, menarik kalau kita pikirkan ya, karena kita bagian dari orang yang dikelompokkan oleh Al-Quran sebagai akharina minhum ya. Tapi menarik, jadi fungsi utama dari Al-Quran tidak pernah bergeser ke sana. Nah sekarang kalau kita mikirin, apakah tugas kerasulan pada komunitas umat Islam atau masyarakat umat Islam sudah mencerminkan 3 kesadaran ini. Tilawah, tazkiyah, sama taklim. Apakah ada sebuah institusi yang di dalamnya sudah mencerminkan 3 kegiatan itu sekaligus? Itu menarik ya kalau dipikirin. Apakah 3 kegiatan Nabi itu terpisah-pisah di masyarakat sekarang? Yang tilawah tok, yang tazkiyah tok, yang taklim tok. Ya. Sehingga hasil pribadinya tentu berbeda, tidak seperti yang kita hasilkan seperti madrasahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini tugasnya teman-teman di FETK yang mikirin begitu itu. Bagaimana ngombain 3 itu menjadi satu kesatuan. Ya, sehingga itu bisa menghasilkan, itu kan Anda layak kalau nanti ngasih judul prophetic education. Wah, itu benar itu. Ya, karena Anda memijakkan pada itu tadi, ya, pada tilawah, tazkiyah sama taklim. Wow, itu asik, Rek. Didalamin jadi skripsi itu. Dalamin serius. Wah, antik itu. Nah, judulmu jadi prophetic education. Wah, gitu kan menarik tuh. Anda layak. Kenapa ini prophetic? Dasarnya surat Al-Jumu'ah. Nah, kan menarik itu. Ya, jadi kita bisa lebih mendetail nanti kalau mendasarkan ke sana ya, ke sana. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Kita akhiri sampai ayat keempat saja. Mulai besok kita masuk ayat 5, kita detailkan ya.
itu semuanya ya, kehadiran Nabi itu blessing buat kita. Rek. Nikmat paling besar yang diberikan oleh Allah adalah Rasulullah SAW dan Al-Quranul Karim. Karena itu disebut dengan fadl. Jadi kalau kita pikirkan, kalau Anda ngomong hada min fadli Rabbi, semestinya yang paling awal di otak kita, kalau kita ngomong fadl itu siapa? Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Dan yang menarik dalam Al-Quran disebutkan, ya, gimana kata Allah SWT, ya apa? Sing fal yafrahu, gimana yang awal ada fadlnya terus fa bidzalika falyafrahu dzalika fadlun minallah, artinya apa? Kita disuruh rejoice, suruh senang sama Allah SWT karena fadlnya Allah SWT ini. Nah, kalau kita rujukkan ke ayat ini, fadlnya ini adalah dua itu. Jadi prinsip yang pertama sekarang kalau Anda pikirkan ya, kapan dakwah itu menjadi sukses? Kalau tadi kan cara dakwahnya ada 3 polanya ya, tilawah, tazkiyah, sama taklim. Kapan dakwah menjadi sukses? 1, jika yang da'inya adalah Rasul. Da'inya adalah top. Nah, kalau Anda tidak punya karakternya, kalau Anda bukan Rasul, tentu kita harus niru akhlaknya Rasul. Dakwah Anda akan sukses kalau Anda mutaba'ah dengan Rasul. 1. Yang kedua, kapan menjadi sukses jika Anda menggunakan, orang itu kalau berdakwah itu kan tergantung, 1, tergantung dari subjek, yang kedua tergantung dari materi yang mau disampaikan. Dakwah Anda akan menjadi successful kalau yang berdakwah top dan materi yang disampaikan top. Ya, yang berdakwah top, materi tidak top, nggak akan menghasilkan apa-apa. Materi ini top, sing dakwah belekedes juga tidak menghasilkan apa-apa, boring orang. Oke? Tapi kalau Anda dua-duanya, sukses Anda. Apalagi cara Anda berdakwah dengan 3 itu. Nah, 1, sekarang Rasul sudah tidak ada. Tinggal Anda yang harus menjadikan diri Anda sebagai pewaris Nabi. Bagaimana caranya? Ngikutin caranya Nabi. Ya, sebanyak mungkin Anda ngikutin karakternya Nabi. 1. Yang kedua, dakwahlah dengan materi yang dipakai oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Al-Quranul Karim. Kalau Anda mau mengajak orang untuk menjadi real Muslim, jangan menggunakan pikiranmu. Ya, jangan banyak menggunakan apalah kamu. Ya, jadi Allah yang lebih tinggi, Rasul yang lebih tinggi. Ya sebut la tarfa'u aswatakum fauqa sautin Nabi. Ya, jangan banyak yang menurut saya, bukan yang itu. Ya, maksudnya kalau kita mau turning blind community menjadi Islamic community, ya, atau jahili community menjadi enlightened community atau sebagaimana yang digambarkan di ayat ini. Memang itu resepnya kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim. Dan Allah mengingatkan itu adalah fadlnya Allah SWT, yu'tihi mayyasha, yang Allah berikan kepada siapapun saja yang Allah kehendaki dan dia berkehendak. Sekarang kita pikirkan, yang kita ini sebenarnya sudah dikehendaki oleh Allah SWT. Ya, kita dapat Al-Quranul Karim, kita sudah Muslim, ya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik fadl yang sangat agung itu. Allah yang sangat agung. Ini fadl yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita. Pertanyaannya adalah apakah kita menyia-nyiakan atau enggak? Dan ini tugas kita bersama, ya. Jangan salahkan misalnya kalau anak-anak muda kita jauh dari Islam. Jangan-jangan ini tugas tidak ada lagi yang memperjuangkannya. Tidak ada yang mengambil sisi tilawah, tidak ada yang mengambil sisi tazkiyah, tidak ada yang mengambil sisi taklim. Mungkin aspek tilawah udah banyak. Buktinya apa? Metodologi membaca Al-Quran seambrek. Dari qiraati, tartila, wafa, segala macam. Yang tazkiyah kayak apa? Yang taklim kayak apa? Ya. Terus kalau kita produk komunitinya tidak seperti masanya Rasulullah, kita komplain. Kenapa orang Islam ini? Kenapa orang Islam ini? You tidak menjalankan apa yang dijalankan Rasulullah SAW. Nah, itu kesalahan siapa? Kesalahan kita bersama. Bukan hanya kesalahan anak-anak atau generasi mudanya, tapi karena generasi tua tidak menurunkan hal tersebut. Ya, itu poinnya, Rek. Ya.
Insya Allah kita lanjutkan di ayat kelima di pertemuan mendatang. Kita selesaikan surat Al-Jumu'ah, baru ke Taghabun, baru kita diskusikan lagi ya. Hadanallahu wa ajma'in, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.